ini saya mahasiswa IAIN Kediri semester 6. Jadi kesibukan saya, selain saya menjadi mahasiswi atau kuliah, saya juga berjualan. Nah, kebetulan saya berjualan sulerans atau olahan sari kedelai. Jadi bahan kedelai saya olah menjadi minuman dengan nama brand Sule Maharan, seperti itu. Apriani Dwi Maharani atau akrab disapa Rani. Ia adalah mahasiswa semester 6 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di salah satu perguruan tinggi di daerah Kediri. Rani hidup bersama ibunya di rumah yang sederhana. Sang kakak perempuan telah menikah dan hidup bersama keluarganya. Ayahnya telah tiada ketika ia hampir menyelesaikan tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Setelah sang ayah tiada, tanggung jawab ekonomi mau tidak mau harus ia yang menanggungnya. Dan inilah kesehariannya. Awal mula bisnis gue sebenarnya jualan itu udah mulai dari SMA kelas 2. Itu waktu itu packingnya masih kayak plastik 500-an. Itu juga masih ambil di tetangga. Tapi untuk yang bener-bener produksi sendiri, membuat sendiri, packing sendiri dan lain sebagainya itu kalau nggak salah waktu kuliah semester 1 akhir gitu. Jadi awalnya itu juga bawa suleran yang kemasan plastik dibawa ke kampus buat jadi testi gitu. Jadi teman-teman aku tanyain, enak nggak kalau misalnya aku jualan ini, ternyata teman-teman pada suka. Akhirnya waktu itu kepikiran nih yang kiranya itu ekonomis gitu lah buat anak kuliahan. Akhirnya aku packingnya aku ganti botol. Dan seiring berjalannya waktu inovasinya aku kasih topping gitu, toppingnya topping jelly, dan alhamdulillah jadi kayak pelopor gitu loh, minuman dengan topping jelly. Proses pembuatan susu kedelai ini cukuplah sederhana. Diawali dengan membeli bahan yang dibutuhkan, yakni kedelai. Kedelai dicuci hingga bersih. Setelah itu kedelai dihaluskan bersama air menggunakan blender. Setelah halus, kedelai disaring menggunakan saringan kain yang memiliki serat paling kecil. Hal ini bertujuan agar ampas kedelai yang belum halus tidak ikut masuk ke dalam sari yang sudah bersih. Sari kedelai yang sudah bersih dari ampas kemudian dimasak dengan api sedang sampai mendidih. Agar rasanya semakin gurih, tidak lupa Rani menambahkan gula dan sedikit garam ke dalamnya. Untuk varian rasa sulerans itu untuk saat ini kan ada 5 varian rasa, ada coklat, original, strawberry, melon, sama anggur. Dan ini kayak muncul inovasi gitu, mau bikin sesuatu yang baru gitu, rasa yang baru. Karena kalau dilihat-lihat tuh teman-teman sekarang tuh kalangan anak muda tuh kayak suka ngopi gitu kan. Gimana kalau misalnya sulerans ini dibikin rasa kopi gitu.
Mengolah kedelai menjadi olahan susu sudah menjadi rutinitas Apriani selama 5 tahun terakhir. Inilah salah satu usaha Rani untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kedelai yang mudah ditemukan di desa membuat Rani ingin menjadikannya sebuah bisnis. Olahan kedelai yang kita tahu selama ini adalah tempe, tahu, dan juga kecap. Sedangkan olahan susu kedelai masih jarang ditemui di daerah ini. Soalnya emang dari dulu tuh udah diajarin buat mandiri gitu ya. Jadi waktu itu dikasih uang 20.000, daripada habis buat jajan, lebih baik aku kolak nih. Apa sih kalau bilang itu di kolak nih gitu loh. Di apa ya? Iya, dijual lagi seperti itu. Setelah sari kedelai mendidih, kemudian didiamkan beberapa menit sebelum dikemas. Sulerans buatan Rani memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, anggur, stroberi, melon, dan juga original. Rani juga menambahkan jelly sebagai toppingnya, sehingga membuat sulerans miliknya menjadi lebih unik dari susu kedelai biasanya. Setelah selesai dikemas dalam beberapa wadah, Rani siap mengantarkan sule kepada customer. Rani mematok harga yang cukup terjangkau. Satu botol sule hanya ia hargai Rp3.000 saja. Dan untuk ukuran satu pouch, ia hanya menghargainya dengan Rp2.000 saja. Dan juga ada variasi mini, yakni plastik yang hanya ia bandrol seharga Rp500 per plastik. Sangat ramah di kantong pelajar dan juga mahasiswa. Ya, yang pasti kan kalau faktor itu kan kenapa saya bisa jualan kan seperti itu ya. Dan itu karena mungkin keadaan gitu ya. Karena kan kalau misalnya dari saya sendiri kalau pengen jajan itu ya udah pakai uang sendiri lah, kalau bisa jangan minta ke orang tua gitu. Kayak gitu sih. Itu motivasinya kenapa kok semangat jualan seperti itu. Kalau sebelum pandemi sama pandemi perbedaannya pasti ada ya. Waktu sebelum pandemi kan saya nyetor di kantin-kantin dan untuk omsetnya juga lumayan. Tapi karena pandemi awal-awal tuh untuk menjual 10 botol aja kayaknya susah gitu, karena mungkin ya orang takut gitu kan. Jadi selain saya nyetop di kampus sama nyetop di kantin itu saya juga online, saya jualkan online gitu lewat HP. Tapi karena awal pandemi itu jual 10 botol sehari aja kayaknya susah banget gitu. Mungkin orang tuh takut gitu ya mau beli, karena kan juga harus perjalanan seperti itu. Tapi alhamdulillah mulai bulan apa ya, ini kan sudah membaik ya ke diri sendiri, jadi kayak udah mulai ramai. Yo, terus nganu lagi? Ya kalau ditanya bisa sampai di titik ini siapa sih support systemnya gitu kan, yang pasti orang tua lah yang pertama, terus yang kedua ada teman-teman juga yang selalu nyemangatin kayak gitu.
Dalam proses memasak, Rani kerap kali dibantu oleh sang ibu. Ibu sering memberikan masukan dan saran agar di masa depan olahan susu kedelai Rani menjadi lebih baik lagi. Sang ibu sendiri bekerja sebagai ART di rumah tetangganya. Sang ibu tidak tega jika harus membiarkan sang anak berjuang sendirian, terlebih jika harus meminta kepada anak sulungnya yang sudah berkeluarga. Usia senja yang seharusnya menjadi masa untuk beristirahat dari segala kepenatan, tidak berlaku untuk sang ibu. Keadaan memaksanya untuk terus berjuang demi keberlangsungan hidupnya serta keluarga. Ya kalau suka dukanya itu pasti banyak banget ya. Yang pertama, sukanya kalau jualannya rame, terus kita bisa beli paket internet, itu sukanya gitu kan. Terus kalau diajak temennya ngopi, ayolah gitu kan. Tapi dukanya ya itu tadi, satu kayak tugas kuliah tuh kayak terabaikan lah gitu, karena saking banyaknya pesanan akhirnya badannya capek, terus nugas ya aduh gitu. Tapi ya tetap tanggung jawab dari sama tugasnya. Banyak sih suka dukanya, mulai dari kayak teman-teman sih support banget gitu, maksudnya itu kayak selalu nyemangatin gitu. Belum pernah sih ada teman yang kayak nggak mau berteman sama lu jalan Sule, itu belum ada, jangan sampai lah gitu. Itu kadang teman-teman tuh kayak emang bisa ya Mbak Ran bagi tugasnya mulai dari kuliah, jualan, terus ngurus rumah gitu kan. Ya alhamdulillah bisa. Jadi kalau pagi itu bangunnya setiap hari 4:30, itu 4:30 sholat, terus nyuci kedelai, terus sampai bersih-bersih rumah. Sebelumnya kadang kan kalau misalnya pembelinya tuh ditanya gitu kan mau diantar jam berapa untuk pesan sulainya. Kadang ada yang jam 10, jam 9 gitu. Jadi sambil nunggu waktu pengiriman kadang ya saya bersih-bersih rumah dulu, masak seperti itu. Dan kalau misalnya ada tugas, ya udah kita ngerjain tugas dulu gitu. Habis itu kita baru kirim pesanan, terus ya udah gitu. Pulang antar pesanan, kadang ya nugas seperti itu. Kalau support sistemnya pasti ada sesuatu yang membuat saya semangat, itu pasti orang tua ya. Jadi saya tuh pengen banget kuliah tanpa minta biaya orang tua, seperti itu sih. Kalau rencana ke depan semoga Suliran semakin dikenal banyak orang. Kan sekarang ini Suliran ada 5 varian rasa ya, ada original, strawberry, anggur, melon, coklat. Ini kayaknya pengen nambah varian baru gitu yang kayaknya banyak peminatnya gitu. Anak kalangan muda kan sekarang suka kopi, suka taro dan lain sebagainya seperti. Dan kalau support sistemnya pasti ada sesuatu yang membuat saya semangat, itu pasti orang tua ya. Jadi saya tuh pengen banget kuliah tanpa minta biaya orang tua, seperti itu sih. Kalau rencana ke depan semoga Suliran semakin dikenal banyak orang. Kan sekarang ini Suliran ada 5 varian rasa ya, ada original, strawberry, anggur, melon, coklat. Ini kayaknya pengen nambah varian baru gitu yang kayaknya banyak peminatnya gitu. Anak kalangan muda kan sekarang suka kopi, suka taro dan lain sebagainya seperti.
Rutinitas Rani tidak sekedar hanya berjualan saja. Ia juga tetap rajin melakukan pekerjaan rumah dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Rani berharap kisahnya ini dapat menginspirasi para kaum muda dan teman-temannya. Ia berharap anak muda mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka semaksimal mungkin, agar di masa depan dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.